Oke, berarti memang dari statementnya Mas Tio nih mungkin bukan pioneer kedai-kedai kopi, tapi pioneer peradaban habit orang untuk menikmati kopi. Ya aku rasanya pengen itu gimana ya biar ada di Jakarta ya gitu. Dan akhirnya yang aku kemas adalah si experience itu sendiri. Es kopi susu hanyalah jadi tahapan awal lah buat ngenalin orang yang nggak ngopi jadi ngopi gitu. Dari jarang jadi sering, yang harapannya impactnya juga masih lebih besar gitu. Karena kita pengennya segala sesuatunya bisnis harus sustain kan, karena namanya mencari mata pencarian kan, dan sebagai bisnis entrepreneur yang kita carikan sebuah certainty sebenarnya. Tadi pas lo nanya Bim, yang gue berasa justru tabungan gue adalah tidak pasti. Oh. Kenapa tidak pasti? Ya itu dia, karena gue usaha Bim. Bisnis dan masih merintis di awal. Kita banyak bootstrapping gitu. Hai, halo kawan cuan, apa kabar semuanya? Sehat-sehat pasti semuanya ya? Sehat ya? Iya dong, amin, amin, amin. Di sini kita sudah ketemu lagi di podcast Cuan, curhatan urusan anak negeri punyanya IFG Live bersama Rai Sabrina dan gua Bimo Kusumo. Jadi kalau kawan cuan belum tahu, Cuan Podcast ini adalah program podcast yang bakal ngomongin tentang tema yang nggak biasa dan menampar lo semua dengan obrolan yang no sugar coating, tapi pastinya tentang hal-hal yang positif. Yoi, hal-hal positif apa sih yang bakal kita bahas? Tentunya banyak banget kawan cuan, misalnya dari work life, lifestyle, financial literacy, kesehatan, dan masih banyak lagi. Tapi di episode kali ini kita bakal ngobrol tentang seberapa darurat sih dana darurat. Woi, seberapa darurat dana darurat? Oke, kita bisa ketawa-ketawa di sini, tapi kita nggak tahu hidup itu serba tidak pasti kawan cuan. Iya. Nah, ini nih serba tidak pasti ini yang bisa kita pikirin gitu ya. Misal nih ya, amit-amit. Sekarang sehat, besok kita bisa sakit. Sekarang kita bisa kerja, bisa aja amit-amit besok kita kena PHK. Kita sukses nih sekarang nih, amit-amit. Besok bisnis kita kolaps, dan seterusnya. Serem banget kalau kita ngebayangin di momen-momen buruk dan gak terduga itu, kalau kawan cuan, kita gak punya dana darurat. Tapi kurang afdol kalau kita di sini cuma berdua ngomongin dana darurat. Iya. Karena kita sudah kedatangan tamu spesial kita hari ini, ada Mas Andanu Prasetyo. Mas Andanu Prasetyo, aku panggil Mas Tio berarti ya? Mas Tio. Yes, boleh. Mas Tio udah hadir di sini, founder dari Kopi Tuku. Waduh, Mas Tio, akhirnya aku ketemu Mas Tio loh. Akhirnya loh, yang biasanya ya ketemunya sama tukunya aja ya, hari ini sama Mas Tionya ketemu juga. Karena di sini pasti kawan cuan kalau ngomongin kopi, nggak afdol kalau nggak ngobrol sama Mas Tio Betul. juga. Ini founder bukan sembarang founder ini. Founder bukan sembarang founder. Kenapa tuh? Apa? Ini aku nggak tahu ya. Aku pengen tanya dulu ke Mas Tio, apakah benar Tuku itu menjadi pioneer kedai-kedai kopi yang akhirnya menjamur pertama mungkin di Jakarta. Bener nggak statement itu? Kalau sebelum-sebelumnya kedai kopi pasti udah banyak ya. Bahkan kan aku juga adalah tempat-tempat atau bahkan senior-seniorku yang sudah aku jadikan benchmark untuk belajar gitu. Tapi kalau yang dulu formatnya kecil terus pakai gula aren. Nah, sempat itu aku tidak merasa jadi pionir, karena aku merasa kedai kopi itu sudah banyak. Tapi kalau formatnya dianggap karena es kopi susunya dan tiba-tiba es kopi susunya yang mungkin tadi temennya Mas Bimo atau Maria nggak ngopi jadi ngopi, yes itu most likely karena karena Tuku gitu. Dan biasanya terjadinya tuh malah memang lagi diskusi-diskusi kayak gini nih. Ada tuh obrolan-obrolan sambil ngopi tapi ada nih kopinya nggak ada brandnya, gelasnya plastiknya polos, tapi rasanya oke, tapi harganya juga terjangkau nih. Berarti memang dari statementnya Mas Tio nih mungkin bukan pioneer kedai-kedai kopi, tapi pioneer peradaban habit orang untuk menikmati kopi. Terutama kopi susu gula aren itu tadi ya, Mas Tio ya. Karena itu memang tahapan awalku. Biasanya teman-teman di kopi itu pasti seneng buat bagaimana ngasih impact demi petani kopi Indonesia. Nah kalau ketemu petani, ujung-ujungnya adalah tentang gimana petaninya sejahtera. Sejahtera itu bukan kita kasihin
uang atau kata kita kasih bantuan, tapi lebih ke arah kalau menurutku adalah beli aja secara rutin dengan harga yang baik. Itu insya Allah kedua belah pihak kita pasti akan bagus gitu kan. Nah jadi Tuku pada dasarnya adalah memang buat gimana caranya ningkatin konsumsi kopi di Indonesia supaya petaninya happy, entrepreneurnya atau aku yang jalanin kedai kopinya juga happy. Ya juga konsumennya harus happy dong, Mas. Bener. Iya dong. Mas, tapi kita kepo nih, Mas. Kenapa tuh? Gimana ceritanya bisa sampai dikunjungi kedai kecil sama presiden? Nah, Boleh nggak sih? Mungkin kawan-kawan belum ada yang tahu loh. Itu udah cerita lama sih ya. Iya nggak apa-apa, cerita lagi dong. Jadi kalau kenapanya justru memang karena terjadinya pelonjakan konsumsi kopi yang cukup signifikan. Kemudian dulu tuh pokoknya sebelum Bapak datang, lonjakan pertamanya karena ada teman-teman kreatif, agensi, PH di daerah Cipete itu kalau beli kopi itu di Tuku karena rasanya oke, harganya terjangkau tadi. Terus orang-orang kantoran gitu kan. Jadi pokoknya di sosial media di fotonya gitu deh. Ada plastik panjang isinya gelas kosong, polos, sedotannya juga polos gitu. Udah itu jalan, sampailah jadi online delivery. Itu juga dikenal karena kalau beli Tuku katanya 2 jam. Padahal kalau aku ngantri sama abang ojolnya gitu berbarengan kayak nggak nyampe 2 jam sih sebenarnya. Cuma image-nya seperti itu dan terakhir Bapak datang. Tapi yang aku dapat pas ngobrol sama Bapak, pas nanya sama tim-timnya gitu kan. Karena aku juga heran kenapa datang gitu kan. Pada zaman itu kan Bapak jarang untuk datang ke acara-acara anak muda gitu kan. Ternyata ya message-nya sih masih sama dan itu ada di semua sistemnya Bapak adalah emang pengen berharap Tuku itu memanfaatkan momentumnya sebaik-baiknya sebagai brand lokal untuk membawa brand ini dan industri kopi Indonesia menjadi lebih baik lagi gitu. Oke, mantap. Udah asik kan jadi di awal nih. Mas, kepo dikit lagi. Apa nih? Mas Tio punya kedai kopi, penikmat kopi bukan? Karena ada temanku tukang tato, artis tato, tapi nggak tatoan. Kan ada tuh yang kayak gitu. Ya gue punya kopi, tapi sebenarnya gue nggak ngopi gitu. Dengan bangganya gue bilang gue bukan sih memang. Nah ini dia, ada lagi ternyata ya. Seperti Mas Tio ini ya, punya kedai kopi, pioneer untuk kopi susu gula aren, tapi justru anaknya bukan ngopi gitu. Aku bukan penikmat gimana? Aku tidak rutin minum kopi, tapi yes aku menikmati kopi. Aku kayak pas Tuku dibangun itu 2012 aku bisa berapa minggu di Jogja buat demi kopi doang, bisa sebulan di Melbourne buat kopi doang. Tapi bukan karena pengen butuh kafein dan gimana-gimana, tapi lebih ke arah knowledge-nya explore aja sih memang. Dan di situ misalnya di Melbourne yang aku dapetin memang sebuah experience-nya justru bagaimana keseruan, kehangatan sebuah kafe yang aku rasanya pengen itu gimana ya biar ada di Jakarta ya gitu. Dan akhirnya yang aku kemas adalah si experience itu sendiri. Es kopi susu hanyalah jadi tahapan awal lah buat ngenalin orang yang nggak ngopi jadi ngopi gitu. Dari jarang jadi sering yang harapannya impact-nya juga masih lebih besar gitu. Karena kita pengennya segala sesuatunya bisnis harus sustain kan. Karena namanya mencari mata pencarian kan dan sebagai bisnis entrepreneur yang kita carikan sebuah certainty sebenarnya. Benar. Nah ini dia. Ini yang tadi aku bahas di awal juga bahwa bisnis harus sustain terus karena kita tuh selalu mencari sesuatu yang certainty gitu, sesuatu yang pasti. Tapi kan hidup di dunia yang serba nggak pasti. Aku jadi pengen nanya juga nih ke kawan cuan ya, gimana soal tema hari ini? Seberapa darurat sih dana darurat gitu ya? Sependapat nggak sama statement gue yang tadi bahwa di dunia yang nggak pasti ini jadinya serem kalau kita nggak punya dana darurat. Nah itu tapi dia. Kalau Mas Tio sendiri sepakat nggak Mas sebenarnya? Pasti sepakat. Soalnya kan yang pasti adalah kita tahu yang sesuatu yang pasti adalah si ketidakpastian itu sendiri kan. Iya. Waduh, berat ya. Itu kan sudah yang suka kita baca-baca di buku kan biasanya gitu kan. Itu dia. Nah cuma kan baik lagi kadang kita cuma baca tapi tidak mendalami. Bahkan tadi mungkin pertanyaannya kenapa seberapa darurat karena mungkin terminologi dana daruratnya sudah ada, sudah sering terdengar gitu. Tapi kadang-kadang tidak ada yang terbayang bagaimana cara melakukannya atau yang paling parah
tidak terbayang kalau itu si situasi daruratnya terjadi sama mereka, tapi tidak siap si dana daruratnya kan. Iya, pada akhirnya implementasinya juga memang nggak segampang dana darurat kita membaca dan angan-angan untuk menyiapkannya sih Mas. Dari gitu. pemahamanku kan dana darurat tuh paling tidak di prinsipku dana darurat adalah hal pertama yang harus kita sisihkan di awal. Cuma kan yang aku juga pahami buat teman-teman, kadang gue aja buat nyambung hidup aja udah susah, kenapa gue harus nyiapin lagi? Atau ada benda yang pengen gue beli banget, tapi kenapa gue harus sisihin uang gue demi dana darurat, gue diemin yang gue nggak tahu pakainya kapan. Ya dari yang nggak pasti itu sih ketidakpastiannya kan. Dan yang justru yang lebih serem adalah kalau kita nggak siap pada saat situasi daruratnya itu ada gitu. Ada. Ya, benar. Oke, kita langsung masuk ke obrolan utamanya aja kali ya. Langsung. Ya. Gue tuh pengen tahu gitu ya, seorang entrepreneur kayak Mas Tio tuh seberapa gede uang daruratnya, dana daruratnya, seberapa well plan-nya gitu ya. Gimana sih rencananya untuk menyiapkan dana darurat gitu ya. Karena di podcast Cuan ini nih, kawan Cuan, kita langsung ngobrol tanpa basa-basi biar ke daging semua, nggak pakai tulang. Itu dia. Presto gitu. Empuk dong. Empuk. Sebenarnya pertanyaan besarnya di episode kali ini nih kawan Cuan, seburuk apa sih ketika suatu hal terjadi sama kita tuh amit-amit gitu ya, terus kita nggak punya dana darurat. Yang artinya kita nggak punya dana cadangan nih yang bisa dipakai buat keperluan darurat. Seperti yang di awal tadi udah kita bahas dan kita tanyain juga gitu ya. Nah, pertanyaan pertama sebenarnya nih mengenai dana darurat ke Mas Tio. Boleh dijawab, boleh nggak sih? Tapi gue kepo. Apa nih? Jadi gue jadi tegang. Karena mungkin kawan cuan tuh banyak yang pengen jadi entrepreneur. Gitu ya. Seberapa banyak sih Mas tabungannya, Mas Tio? Atau mungkin dari awal dulu deh, secara capital gitu untuk membangun sebuah bisnis gitu tuh butuh banyak nggak sih? Bagi Mas. Oke. Ujung-ujungnya gitu ya? Call to action-nya gitu ya? Gue harus hati-hati ngomongnya gimana ya gitu. Atau satu kata aja gak sih? Satu kata yang menggambarkan tabungan Mas Tio. Apa? Sekarang. Kayak gitu deh, biar lebih enak deh. Biar lebih enak. Satu kata. Tadi pas lo nanya Bim, yang gue berasa justru tabungan gue adalah tidak pasti. Oh. Kenapa tidak pasti? Ya itu dia, karena gue usaha Bim. Bisnis dan masih merintis di awal. Kita banyak bootstrapping gitu. Jadi ini kita bahkan nggak ngomongin dana pribadi dulu deh gitu kan. Tadi nanya tabungan gue sebagai pengusaha. Tapi secara bisnisnya aja fluktuasi pasti ada. Kalau bisnisnya kenapa-napa, yang harus nyelamatin siapa? Ujung-ujungnya gue lagi kan. Jadi dinamika yang ada itu, misalnya gue udah punya tabungan. Akhirnya harus kepake lagi buat hal-hal yang gue nggak duga, nggak usah di kehidupan pribadi dulu deh, buat di bisnis. Ternyata harusnya, atau gue harusnya bisa punya tabungan dulu. Udah nih kan rasanya udah jualan kopi nih, bisa kali ya punya tabungan. Oh nggak bisa, ternyata keuntungannya belum bisa ditarik karena kita harus digunakan untuk diputar lagi buat ekspansi lagi. Nah itu jadinya mau gimana gitu kan? Ya memang itu memang sebenarnya bukan menyeramkan, tapi itulah berbisnis begitu kan. Benar. Memang harus dilewati fase-fase itu. Tapi kalau dibilang masih merintis dan banyak bootstrapping, masa iya? Tunggu lah. 2000 berapa Mas? 2018, 17? 15 bahkan ya. Kalau bootstrappingnya justru itu karena sampai sekarang masih bootstrapping, maksudnya karena masih putaran dana sendiri gitu kan. Ya tumbuhnya dengan growth yang ada gitu. Justru kalau sampai gua ambil terus keuntungannya, gua nggak punya uang buat buka cabang kan. Di saat gua nggak punya buka cabang, growth bisnisnya tidak akan sesignifikan sekarang. Yang akhirnya membuat untuk bikin cabang satu sih mungkin masih ada, tapi kalau mau tambah 5 jadi nggak cukup gitu kan. Karena Tuku kan tidak franchise ya. Betul. Jadi nggak ada dana lain yang masuk kan. Investor juga belum gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang membuat balik ke pertanyaan tadi, dana tabungan gue menjadi juga fluktuatif pada awal-awal gitu. Dan pada akhirnya emang Mas Tio tuh nabung buat apa berarti? Secara pribadi deh gitu ya. Kalau pribadi, tadi aku bilang paling awal memang buat dana darurat. Karena yang sudah pasti namanya pengusaha, pemasukannya nggak pasti. Betul.
Jadi kita harus punya sesuatu pegangan yang kalau-kalau bisnisnya kenapa-napa, yang kalau-kalau salesnya tidak sesuai yang kita duga gitu kan. Jadi ya aku perlu menyiapkan dana darurat tersebut gitu. Dan sisanya lebih ke arah dana yang memang juga buat jaga-jaga yang lain, misalnya kesehatan dan lain-lain. Kemudian nyambung ke keinginan apa yang pengen dilakukan gitu. Tapi rasanya urutannya masih jauh sekali gitu ya. Keinginan apa tuh masih tersier lah ya. Betul. Iya. Tapi kan namanya manusia pasti ada lah untuk mencapai ke sana gitu ya. Coba ada step-step yang mesti dipenuhi dulu ya. Itu dia. Ini yang aku sebenarnya cukup kaget waktu ditanya satu kata untuk tabungan Mas Tio seperti apa. Mas Tio jawabnya tidak pasti. Itu aku jujur kaget. Aku kira Mas Tio bakal jawab cukup gitu. Aku kira Mas Tio bakal jawab gitu. Nah, pertanyaannya adalah berarti bakal seburuk apa Mas kalau misalnya keadaan-keadaan gak pasti yang menjadi darurat ini terjadi dan kita nggak ada nih dana daruratnya ini, kira-kira bayangannya bakal seburuk apa sih Mas Tio? Aku sih ngasih gambarannya pada saat kita tidak punya dana cadangan itu atau dana darurat tersebut, tapi kan situasinya kadang-kadang yang jadi constraint kedua setelah dana tersebut atau nominal tersebut adalah waktu untuk mendapatkan dananya. Semakin kepepet waktunya, semakin instan yang pengen kita lakukan, biasanya ada cost lain atau trade off yang harus kita keluarkan gitu. Misalnya ternyata kalau kita sampai ke pinjaman jadi ada bunga yang lebih mahal. Iya. Betul. Iya. Jadi yang justru yang aku lebih serem adalah kita bahkan nggak tahu berapa banyak cost yang akan menimpa kita pada saat dana darurat itu hadir. Bukan cuma dengan sakit kita harus ngeluarin 10 juta misalnya. Iya. Nilainya bukan cuma 10 juta aja. Kalau sampai 10 juta itu dengan pinjaman misalnya, ternyata ada bunga yang bergulir jadinya Mas Bimo. Yang akhirnya bisnisku, aku mungkin badanku sudah sehat, sudah ke dokter, tapi masih ada bunga lanjutannya. Itu baru dari satu hal. Itu baru kalau ternyata bunganya nggak terlalu besar dan sebagainya gitu. Tapi kalau cuma gara-gara kita tidak planning keuangan kita, tidak nyiapin dana darurat, tapi akhirnya kita terjebak dalam sebuah siklus yang tidak sehat, akhirnya sebuah bisnis yang tadinya produktif menjadi tidak produktif. Karena pendapatannya jadi kurang, karena harus bayar mungkin hal-hal yang karena tidak kita rencanakan tersebut. Situasi darurat yang menimpa kita tersebut sebenarnya. Tapi kayaknya sih bukan di circle Mas Tio doang sih orang-orang yang berusaha terlihat mapan untuk validasi. Gue yakin ini pasti kalian sepakat nih. Itu justru lebih darurat Mas. Darurat validasi kalau itu. Iyalah. Bener juga ya. Iya udah darurat banget lah. Jangankan ngomongin dana darurat, identitas diri dan prinsip dirinya aja masih belum tahu, ibarat kata gitu kan. Aduh. Berarti untuk mencapai kata mapan tuh sebenarnya sudah serangkai dengan dia sudah mempersiapkan keuangannya ya dengan dana darurat itu tadi gitu. Bener. Dan kayaknya kalau aku bisa sharing sama teman-teman semua, yang nggak boleh lupa adalah tadi sih constraint yang satu lagi si waktu itu. Waktu. Karena ya itu nabungnya kan butuh waktu gitu kan. Kita nggak pernah tahu emang sisaan gaji kita berapa gitu. Kalau gaji itu ditarik berapa buat dapat sebuah nominal tertentu itu harus ditarik berapa bulan gitu kan. Belum kalau ada darurat-darurat kecil yang mengurangi savings kita gitu. Betul. Tapi sebenarnya gue baru ingat tadi malam gue abis dengerin curhatan orang yang dia memang mapan dan kesandung. Ini tadi malam banget ya? Tadi malam, gue baru ingat. Gimana Gi? Dia mapan, tapi kesandung. Iya, jadi gue ngecek update kehidupan dia gimana. Ya gitu, karena dia sebenarnya orang yang sangat pintar, aktif, kesandungnya gara-gara judi bola. Iseng, keseruan, lagi. Gue pernah tuh Mas kesandung judi bola. Zaman SMA, serius? SMA. Oh my god. Bapak gue nonton nggak ya? Tapi gue udah pernah cerita ini sih. Iya, 7 juta. Pas SMA, Kak, itu gede banget sih. Iya, bener Mas. SMA. Udah, gue sekarang jadi duta anti judi bola. Bener. Karena orang yang mapan sekalipun bisa kesandung ya. Iya. Bener, bahkan
yang belum kesandung pun ya gitu, kita juga harus tetap wise dengan istilahnya kan setiap spending kita harus mindful gitu lah. Setiap spending kita harus mindful. Supaya kita nggak, ya itu udah mindful aja kadang-kadang bisa kesandung gitu kan. Apalagi nggak mindful. Ketidakpastian itu sih. Tapi sebenarnya ketidakpastian itu bisa kita mitigasi. Kalau memang kita sengaja untuk kesandung, kan itu bisa aja kesandung kan. 50-50 namanya juga gambling gitu kan. Ya akhirnya seperti itu. Nih sebagai founder bisnis gitu, Mas Tio tadi juga udah ngejelasin tentang dana darurat punya Mas Tio aja tuh nggak pasti karena punya bisnis. Kalau ada yang terjadi, nggak usah ngomongin tabungan pribadi. Kalau ada yang terjadi sama bisnis kan mau nggak mau Mas Tio dulu yang backup gitu. Nah itu strugglingnya gimana ya Mas Tio untuk ngelola uang pribadi sama bisnis gitu Mas? Yang bisa diceritain silakan. Struggling sih enggak ya, justru karena konon pas kita baca-baca di buku-buku itu kan memang harus dipisah tuh keuangannya gitu kan. Jadi untuk harian atau daily-nya sih nggak kecampur sama sekali gitu. Tapi yang harus dipahami kan kita sebagai pengusaha, saya pemasukannya cuma 2. Mau dari gajian atau dari pembagian keuntungan dividen. Ya, betul. Kadang kita kalau di case aku sih aku gajian dan aku maunya digaji sesuai kerjaanku. Karena kenapa? Misalnya dulu aku bisnis pertama aku sebelum Tuku tuh aku digaji 5 juta karena aku anggap gaji supervisor atau restoran manager pada zaman itu adalah 5 juta. Jadi pertama aku sebagai anak kuliahan dapat 5 jutanya dan nggak kalah sama teman-teman yang kerja jadi MT dan sebagainya gitu. Yang kedua, kalau aku nggak jadi manajer lagi, aku bisa hiring, tapi budget costingnya sudah ada. Jadi aku udah aku masukin di sana. Jadi aku dapat gajian. Sampai sekarang, karena aku masih berada di dalam struktur dan aku punya tanggung jawab, jadi aku digaji. Atau kebalikannya, karena aku digaji, make sure aku bekerja. Jangan mentang-mentang aku pemilik, aku tidak melakukan kewajiban-kewajibanku sebagai roleku lagi apa gitu kan. Jadi itu udah di maintain secara gaji. Tapi kan ada juga teman-teman yang gue keluar kerja, gue mau usaha, terus ujung-ujung nanti ngambil dari keuntungan. Itu nggak tahu tuh. Kadang kan harus janjian mengambil keuntungannya per bulan atau per kapan. Kalau belum ber-PT sih bisa kali ya mau ambil aja. Tapi kalau udah ber-PT, enaknya gajian. Harus nunggu RUPS, harus nunggu pembukuan selesai. Betul. Dan akhirnya pendapatannya jadi pendapatan tahunan. Jadi begitu dapat uang sekian harus di-spread di 12 bulan gitu kan. Dan kalau mau dibilang struggling, ya part itu. Kalau ternyata hidup kita lebih besar dari bulanan yang kita dapat, karena merasa kita punya dividen, tapi pas dividen itu kan nggak pasti lagi, tergantung profit kita dan tergantung ke perencanaan bisnis kita. Jadi efek tuh ke uang pribadi nggak tercampur, tapi keuangan pribadinya sangat bergantung sama keuangan bisnisnya kan. Betul. Karena ada dividen di sana dan strugglingnya, yaitu kalau di saat itu nggak ternyata harus berubah plan hidup di bisnisnya. Ternyata plan di pribadinya juga goyang dong. Kemarin aja pandemi bisnis turun. Ada satu anak perusahaanku harus, karena dia nggak perform, jadi harus potong gaji 50%. Kalau ada satu orang potong gaji 50%, direksi di atas semua dipotong juga. Wah, harus kayak gitu. Tapi ternyata berasa juga ya 50% di direksi sama 50% di... Ya beda. Pas bayar cicilan kok bingung juga ya ternyata ya gitu. Tapi alhamdulillah kita tetap kompak, akhirnya setelah berapa bulan kita bisa comeback lagi lah. Aku bayangin kalau di SMA kita punya udah ngurusin dana darurat, mentalnya itu mindset bekerja atau mindset hidupnya, framework berpikirnya pasti lebih dewasa sih. Karena kan biasanya tidak dimiliki anak-anak muda, biasanya kan go with the flow aja gitu kan. Akan ada masanya, ya buat gue itu cara Tuhan sayang sama gue. Ada aja tuh gue kesandung-sandung kecil yang bikin lah salah ya gue. Entah karena hedon lah, entah karena ya salah mengkalkulasi lah, atau terlalu lihat nanti lah. Jadi mendingan aku sadar betul bahwa karena yang gue secure, justru yang harus kalian secure tuh bukan hidup gue bulan ini, jadi gue nggak mau ngeluarin duitnya. Yang lo harus secure adalah hidup lo di masa yang datang gitu kan.